tidak berisik. Oke, nah tolong Firda dan Fadlu diperhatikan kalau ada yang mau masuk, kawannya tolong di-admit supaya saya bisa konsentrasi mengajar ya. Makasih. Baik, jadi kita perhatikan SAP dulu. Ya, jadi kita ada di minggu ke-10 saat ini. Ya. Besok adalah hari Sumpah Pemuda, jangan lupa ya, sekarang 27. Nah, baik, gelombang mekanik itu yang kita bahas adalah semuanya gelombang yang memerlukan medium ya untuk merambat, gelombang pada tali, gelombang bunyi, gelombang di permukaan air, ya, bisa ditambahkan. Nah, hari ini kita akan bahas superposisi gelombang dan gelombang berdiri. Ya. Resonansi dan efek Doppler nanti kita akan bahas hari Jumat. Nah, saya ada beberapa tugas juga yang nanti akan dilakukan. Jadi saya minta adik-adik kerjakan sebagai latihan. Gitu. Nah, ingat sebelumnya, dan saya harap tidak terpisahkan, gitu, bahwa gelombang ini merupakan lanjutan dari osilasi. Ya. Khususnya osilasi harmonik ya, yang teredam dan terpaksa itu asal diketahui saja. Secara umum, osilasi teredam soalnya atau perhitungannya hampir tidak pernah keluar dalam ujian karena matematiknya cukup rumit sebenarnya. Jadi asal diketahui saja bahwa osilasi yang kita pelajari harmonik adalah yang ideal, harmonik yang langgeng. Sementara pada prakteknya dia teredam seiring berjalannya waktu karena ada faktor-faktor yang meredam energi, misalnya gesekan dengan udara, gesekan dalam bidang tali itu sendiri, dan seterusnya. Baik, tolong diperhatikan juga ada di sini nanti resonansi di bagian osilasi, dan ada resonansi di bagian gelombang. Ya, jadi ada dua resonansi osilasi, resonansi gelombang. Nanti kita akan bahas pada hari Jumat sekaligus saja keduanya. Ya. Baik, nah, baik. Jadi sekarang saya akan sajikan dulu PowerPoint yang saya siapkan. Saya sudah singgung. Sedikit pada hari Senin yang lalu. Tolong saya jangan di-mute ya, hostnya jangan salah pencet tombol. Kalau saya di-mute nanti yang lain bisa dengar. Oke. Baik. Ya. Jadi superposisi dua gelombang, saya ulangi dulu yang apa yang saya katakan hari Senin, yaitu bahwa kalau kita membahas seluruh paket tentang gelombang, ya, bahasan tentang gelombang, bisa kita bagi secara klasifikasi yang paling besar menjadi dua, yaitu SUG, sifat umum gelombang, dan SPG, ya, superposisi gelombang. Ya. Jadi yang termasuk dalam pokok bahasan SUG adalah asal-usul gelombang, tentu saja berasal dari osilator, atau penggetar, atau vibrator, atau benda yang melakukan gerak osilasi harmonik. Besaran-besaran gelombang, ada amplitudo, ada perioda, time, periode waktu, sepernya adalah frekuensi, ada frekuensi angular, omega sama dengan 2πf, ada lambda, ada V0, sudut fase awal, atau kadang-kadang saya pakai alpha 0 juga. Ya. Lambda itu adalah panjang gelombang, sebenarnya mungkin ada satu lagi K. Ya. Kalau omega itu 2π per T, besar, K itu 2π per lambda. Yang T itu adalah periodisitas temporal, lambda adalah periodisitas spatial. Masih ada satu faktor lagi, yaitu lambda sama dengan TV. Ya. Lambda sama dengan TV. Itu cara saya menghafal. Lambda adalah panjang gelombang, T adalah perioda, V adalah laju rambat. Ya. Nah, inilah efek Doppler, dan silakan diperpanjang, diperluas ya. Mungkin di sini, mana kursor saya?
kursor saya bisa hilang. Oke, saya coba ubah dulu ya. Nah, adik-adik bisa tambah di sini, ada lambda sama dengan T kali V. Jadi lambda T dengan V, laju rambat, ada hubungan di sini. Arah rambat gelombang, itu sebentar kita akan pelajari. Kalau Kx plus minus omega T, lengkapnya adalah plus Kx plus minus Kx plus minus omega T. Kalau dia setanda itu berlawan ke arah kiri gelombangnya merambat. Kalau dia berlawanan tanda, ya ke arah kanan. Nanti kita bisa pelajari dari grafiknya ya. Oke, superposisi gelombang itu terdiri atas berapa hal? Paduan dua atau lebih gelombang. Ya, lebih itu artinya bisa 3, 4. Tentu saja yang kita pelajari sederhana saja dulu. 2 cukup. Ya. Bisa searah atau berlawanan arah. Hasilnya antara lain gelombang stasioner. Nanti kita sudah lihat dari videonya Pak Surendranath. Nanti kita akan lihat matematiknya sedikit. Ada yang namanya pelayangan atau beats bahasa Inggrisnya. Ada yang namanya modulasi gelombang, ada namanya interferensi gelombang. Nanti ini kita akan pelajari di semester 2. Akan ada lagi gelombang, tapi gelombangnya gelombang EM. Ya. Tapi prinsipnya adalah sama, prinsip gelombang. Ada juga difraksi gelombang. Ini juga akan interferensi dan difraksi itu tidak kita pelajari sekarang, karena dia menyangkut gelombang yang bukan mekanik, yaitu gelombang EM. Jadi dipelajari semester depan. Tetapi secara matematik itu bisa dibahas saat ini. Ya. Dan tentu dan lain-lain. Oke, baik, saya stop dulu share screen-nya sampai di situ, nanti kita lanjutkan. Oke, nah baik, kita akan lihat video ya, yang saya sudah unduh sebagai bahan kita bersama. Jadi saya share screen, optimize. Belum muncul, sebentar ya, saya cancel dulu. Saya oke, ya. Oke. Saya share screen-nya. Sudah ada kah? Ya, sudah ada. Sebentar ya. Saya stop dulu ke depan. Oke, adik-adik sudah lihat ya tampilannya. Baik, jadi kita akan membahas videonya dulu. Tadi kita sudah bahas yang ruas kanan itu adalah superposisi gelombang. Kita ikuti pembahasan dari Pak Miftah, ya, Miftahul Munir tentang superposisi. Saya sudah buat PPTX-nya juga. Ya, mungkin ada perbedaan, yang pasti intinya sama ya, tidak akan berbeda jauh. Baik, kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video ini kita akan membahas mengenai superposisi gelombang. Dalam suatu medium rambat, misalkan tali, dua gelombang atau lebih, jika berinteraksi akan terjadi superposisi gelombang yang mengakibatkan terciptanya gelombang resultan. Gelombang resultan tersebut sederhananya merupakan penjumlahan dari gelombang-gelombang yang merambat pada medium tersebut. Sehingga secara matematis, superposisi gelombang adalah bisa ditunjukkan dalam persamaan ini. Misalkan dua gelombang Y1 dan Y2 yang merambat pada medium tali dalam arah yang berlawanan, seperti pada gambar ini. Berdasarkan prinsip superposisi gelombang, gelombang resultan yang dihasilkan adalah persamaan Y sama dengan V
Y1 ditambah dengan Y2. Penjumlahan. Misal dua gelombang sinusoidal identik. Y1 xt sama dengan Ym sin kx min omega t. Dan Y2 xt sama dengan Ym sin kx min omega t yang merambat pada sebuah tali dengan arah yang sama. Maka hasil superposisi gelombangnya adalah sebagai berikut. Y sama dengan Y1 tambah dengan Y2 sama dengan 2Ym sin kx min omega t. Kemudian tinjau juga gelombang Y1 xt sama dengan Ym sin kx min omega t dan Y2 xt sama dengan Ym sin kx min omega t plus Pi, di mana keduanya merambat pada sebuah tali dengan arah yang sama. Namun dua buah gelombang ini mempunyai beda fasa sebesar Pi. Hasil superposisi gelombangnya adalah sebagai berikut. Y xt sama dengan Y1 ditambah dengan Y2. Baik, jadi saya minta di sini adik-adik ingat rumus sin P plus sin Q, ya, yang sudah saya turunkan pada waktu yang lalu, trigonometri. Jadi kalau bentuknya seperti ini, Ym-nya bisa dikeluarkan dari kurung, di dalamnya saya punya sin P, P-nya adalah Kx minus omega t, plus sin Q, Q-nya adalah Kx minus omega t plus V, ya, atau alpha 0. Baik, ya, kita lanjutkan. Persamaan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan trigonometri, sehingga hasil superposisinya akan kita dapatkan adalah persamaan ini, di mana suku 2Ym cos Pi per 2 adalah suku amplitudo, sedangkan sin kx min omega t plus Pi per 2 adalah suku osilasi. Ya, rumus yang kita pelajari adalah sin P plus sin Q sama dengan 2 sin P plus Q per 2 cos P minus Q per 2. Nah, Pak Miftah balikan tulisannya, cosnya di depan, sinnya di belakang. Kenapa? Karena dia ingin memperlihatkan sinnya mirip seperti gelombang aslinya, hanya beda fasa sedikit saja per 2-nya, tetapi amplitudenya bervariasi. Ya, itu yang ingin Pak Miftah tunjukkan. Baik, kita lanjut. Untuk mendapatkan superposisi dari 3 atau lebih gelombang, diperlukan konsep fasor. Karena terlalu rumit jika hanya mengandalkan aturan trigonometri seperti pada penjumlahan 2 gelombang sebelumnya. Fasor merupakan representasi vektor dari suatu gelombang, yang artinya semua gelombang dapat direpresentasikan dalam suatu vektor. Representasi vektor ini melibatkan amplitudo dari gelombang yang bertindak sebagai besar vektor dan beda fasa sebagai sudut yang dibentuk oleh kedua vektor. Misal, dua buah gelombang Y1 xt sama dengan 13 sin 18x min 3t dan Y2 xt sama dengan 8 sin 18x min 3t plus pi per 6. Ya. Di sini saya tidak bisa menggunakan rumus sin P plus sin Q. Ya. Dari si PQ-nya bisa, tetapi masalahnya amplitudenya tidak sama. Ya. Jadi kalau misalnya 13 dengan 13, amplitudenya boleh. Kalau 8 dengan 8, boleh. Tapi 13 dengan 8 itu tidak bisa dikeluarkan. Jadi sisanya tidak, kalau sama, 13 misalnya dua-duanya, 13-nya di luar kurung, maka di dalam kurungnya adalah sin P plus sin Q. Ya. Kalau dua-duanya 8, berarti 8-nya di luar kurung, di dalam kurungnya sin P plus sin Q. Karena yang satu 8, satu 13, maka tidak bisa dibagi dalam kurung. Ya. Jadi kita tidak mungkin menggunakan rumus PQ atau sin P plus sin Q, maka harus digunakan cara fasor. Walaupun pada prakteknya mungkin untuk semester ini, cara fasor belum digunakan. Belum banyak digunakan karena superposisinya biasanya dipakai 2 gelombang saja. Tapi ketika kita membahas lebih dari 2 gelombang, 3 misalnya, atau 5, atau 7, maka pasti diperlukan cara fasor. Semester depan, fisika dasar 2,
ketika membahas interferensi dan difraksi, celah lebih dari 2, celah 3, celah 4, celah banyak, diperlukan penggunaan fasor. Ya. Baik, kita terima sebagai pengetahuan umum saja dulu fasor kali ini. Katakan bahwa A1 sama dengan 13 dan A2 adalah A1 adalah 13 dan A2 adalah 8. Tetapi 1 0 tidak ada di sini dan Pi2-nya adalah Pi per 6. Maka fasor kedua gelombang jika digambarkan dalam grafik adalah sebagai berikut. Ini adalah 1, kemudian ini adalah A2. Dengan perbedaan fasa sudut fasa sebesar Pi per 6 antara Y1 dan Y2. Saya stop dulu. Saya mundur sedikit. Ya, mungkin ada adik-adik yang bertanya, kenapa A1 dibuat arah mendatar? Ya, kenapa A1 dibuat arah mendatar? Kok berimpit dengan sumbu X positif seolah-olah? Nah, kita perhatikan di dalam rumus matematiknya, dalam kurung yang pertama adalah 18X minus 3T, bukan? Dalam kurung yang kedua, Y2, fasa, sudut fasa yang kedua, juga hampir sama, tapi ada bedanya Pi per 6. Nah, Pi per 6-nya itulah yang penting. Ya. Depannya itu kalau sama, ya, kita beruntung. Kalau tidak sama, ya kita akan menemukan kesulitan. Biasanya, cara fasor itu menjumlahkan 2 gelombang yang amplitudonya tidak sama, supaya kita karena itu kita tidak bisa pakai rumus sin P plus sin Q. Dan yang kedua adalah sudut fasanya, artinya bilangan yang ada di dalam kurungnya mirip satu dengan yang lain. Tidak tepat sama, tapi mirip. Sebagai contoh, dalam kasus kita, kurung yang atas adalah 18X minus 3T, kurung yang bawah juga ada faktor yang sama, 18X minus 3T, tapi ada dijumlahkan satu sudut yang lain, dalam hal ini adalah Pi per 6. Pi per 6 itu 30 derajat, ya, 180 dibagi 6, 30 derajat. Jadi gambarnya ini tidak proporsional, ini gambarnya kurang lebih 45 derajat, ya, kebesaran sudutnya. Oke, nah, kok digambarkannya kenapa yang A1-nya itu sejajar atau berimpit dengan sumbu X, sedangkan yang Y2-nya itu ditambah dengan 30 derajat. Sekali lagi, ini gambarnya kurang tepat, ya. Ini seolah-olah Pi per 6-nya itu 45 derajat, padahal seharusnya Pi per 6 itu 30 derajat, jadi kurang dari 45 derajat, kurang lebih 90 dibagi 3. Itu kalau mau dibuat gambar yang lebih baik. Oke, nah jawaban saya adalah, boleh saja kita buat 18X minus 3T-nya itu tidak berimpit dengan sumbu X, boleh saja, tetapi akibatnya nanti bisa jadi berarti A1-nya naik sedikit begitu, ya, ada sudut awalnya, tetapi tetap antara A1 dan A2 bedanya adalah Pi per 6. Jadi seolah-olah vektor yang coklat kuning panjang itu A1 naik sekian derajat, yang A2-nya juga naik sekian derajat yang sama. Sehingga beda antara A1, A2 tetap Pi per 6. Nah, cara pandang yang lain adalah saya bisa saja memilih, karena dalam kurungnya itu mengandung X dan T, saya bisa katakan, oh, saya pilih X-nya, posisi X-nya sedemikian rupa, dan T-nya, kapannya, saya pilih juga waktunya, supaya tepat pada saat itu dan tempat itu, artinya pada T tertentu dan pada X tertentu, bisa saja terjadi saya memilih T yang sedemikian rupa dan X yang sedemikian rupa, sehingga dalam kurungnya menjadi 0, bukan? Saya bisa memilih 18X minus 3T itu menjadi 0. Misalkan saya pilih, kalau saya pilih X-nya sama dengan 1 dan T-nya sama dengan 6, maka 18X minus 3T kan sama dengan 0, betul nggak? Jadi saya pilih satu titik tertentu, X sama dengan 1 meter, saya pilih waktu tertentu, T sama dengan 6 detik, maka dalam kurungnya itu seluruh sudut fasa menjadi 0. Menjadi 0, bukan? Yang di atas.
Yang di bawah hampir sama juga. Bukan 0, melainkan 0 plus pi per 6. Maka jadilah dia gambar A. Nah, seandainya saya memilih X dan T-nya tidak sebagus itu, maka sudut antara A1 dan A2 tetap sama, pi per 6. Jadi, kalaupun A1-nya saya buat tidak berimpit dengan sumbu X positif, maka A2-nya, misalnya A1-nya naik 54 derajat dari yang sekarang, atau 57 dari yang sekarang, maka A2-nya bertambah 57 juga. Sedemikian sehingga bentuk A1, A2 tetap seperti ini, cuma saja rotasi sedikit ya ke atas. Nah, paling gampang tentu saja kita pilih sedemikian tadi, sehingga X-nya sedemikian, T-nya sedemikian, sehingga sudut fasa satunya itu adalah 0, maka A1-nya akan berimpit dengan sumbu X, dan A2-nya ditambah 30 derajat. Ya, sekali lagi ini gambarnya tidak proporsional. Itu adalah cara kita menggunakan fasor. Ya. Baik, kita lanjutkan. Dan Y2. Dengan demikian, hasil superposisi gelombang diperoleh dengan menjumlahkan kedua vektor. Komponen sumbu X dari vektor hasil penjumlahan adalah AX, sedangkan komponen sumbu Y dari vektor hasil penjumlahan adalah AY. Sehingga besar vektor hasil superposisi gelombang adalah A sama dengan akar AX kuadrat ditambah dengan AY kuadrat. Sudut vektor hasil superposisi dapat diperoleh dari persamaan berikut. Sehingga diperoleh nilai sudutnya sebesar pi, nilai pi. Jadi, hasil superposisi dari gelombang adalah persamaan kalau digabungkan dengan nilai yang sebelumnya. Ya, suaranya selesai, putus sampai di situ. Jadi, alih-alih, instead of menggunakan rumus Pecky, kita gunakan cara fasor, dan instead of, atau alih-alih, hasilnya adalah 2A sin sekian cos sekian. Ternyata dengan cara fasor, karena tadi kita tidak bisa gunakan cara fasor, tidak bisa gunakan rumus Pecky, maka penjumlahan dua gelombang yang amplitudenya beda tadi akan menghasilkan gelombang yang seperti ini. Ya, amplitudenya adalah 20,32 dan sinusnya adalah seperti itu. Dengan catatan V-nya itu adalah arcus tangen dari AY dibagi AX. Ya. Nah, sekali lagi, cara fasor itu belum akan kita gunakan di semester ini, jadi anggaplah ini sebagai pengetahuan umum saja. Cara fasor dipakai, kapan kita gunakan cara fasor? Cara fasor kita gunakan kalau kita tidak mungkin atau gagal menggunakan rumus P sin P plus sin Q. Kita sebut rumus PQ. Ya. Kalau kita tidak bisa pakai rumus PQ, kita pakai cara fasor. Khusus untuk kali ini, semester ini, saya kira kita sampai akhir semester masih akan menggunakan yang kurang lebih cara rumus PQ, yang lebih gampang saja. Artinya, diusahakan atau dibuat soalnya supaya amplitudenya itu sama, sehingga kita bisa beroperasi dengan menggunakan rumus sin P plus sin Q. Sin sesuatu ditambah sin sesuatu. Begitu. Oke, baik. Saya akan share screen lagi sekarang, lanjutan dari PowerPoint yang saya sudah siapkan tadi, yaitu, mana PowerPoint-nya? Ini ya. Oke, ya. Ini yang tadi kita sudah bahas, bukan? SUG dan SPG. Ya. Nah, kalau saya punya contoh, saya mau menjumlahkan dua gelombang, saya, salah saya. PowerPoint-nya ini saya siapkan untuk semester kuliah minggu depan. Sorry, saya stop dulu ya. Karena saya buka lebih dari satu PowerPoint, jadi bisa tertukar ini saya kira.
Oke. Oke, ini adalah yang tadi kita sudah bahas, bukan ya? Nah, sekarang kita bahas bagaimana kalau saya punya superposisi gelombang. Ya. Pertama, saya punya Y1, persamaannya adalah A sinus KX, adik-adik bisa pilih kosinus juga tentu ya, plus omega T. Nah, ini adalah gelombang yang merambat ke kiri. Kenapa? Karena kita lihat saja, kalau KX dan omega T-nya itu setanda, plus dengan plus, di sini di depan KX tidak ada minus, berarti plus ya. Plus dengan plus, berarti dia merambat ke kiri. Kalau saya punya Y2, amplitudenya sama, K-nya sama, omega-nya sama, hanya arah rambatnya berbeda. Kalau dia berlawanan tanda, yang KX-nya positif, yang omega-nya minus, itu berarti dia ke arah kanan. Ya. Nah, demikian juga kalau minus KX plus omega T juga sama. Ya. Kalau minus dengan minus, setanda juga ke arah kiri. Ya. Itu patokannya. Nah, kita akan jumlahkan. Sekali lagi, supaya sederhana, saya pilih amplitudenya sama, supaya kita bisa pakai rumus P, Q. Ya, rumus sin P plus sin Q. Saya jumlahkan dengan garis biru, maka hasilnya adalah, kita sebut Y total, ya, hasilnya adalah A sin KX, yaitu P ditambah Q, ya, maka omega T-nya saling meniadakan, lalu KX-nya jadi 2KX, alfa 0-nya jadi 2 alfa 0, tapi kemudian dibagi 2, kan ada setengah, jadi kembali ke semula. Cos P minus Q, begitu di minus, KX-nya hilang, alfa 0-nya hilang, tapi omega T-nya di minus dengan minus. Omega T jadi 2 omega T, tapi dibagi 2. Ya. Nah, ada yang salah dari Y total ini? Ada yang memperhatikan salahnya di mana? Salah atau benar? 2 alfa bukan, Pak? Kenapa? 2 alfa. 2A. Ya. Di sini harusnya 2A ya. Tolong diperbaiki. Ya, saya lupa tercantum 2A-nya. Karena sin P plus sin Q sama dengan 2 sin P plus Q per 2, cosinus dalam kurung P minus Q per 2. Ya, inilah P minus Q per 2, inilah P plus Q per 2. Di sini harusnya 2A. Oke, tolong dikoreksi ya. Nanti yang saya akan koreksi juga. Saya sengaja beri warna saja. Sinusnya saya beri warna merah, cosinusnya saya beri warna biru. Ya. Nah, apa bedanya gelombang hasil ini atau Y total ini, baik yang warna-warni maupun yang hitam, dibandingkan dengan yang atas? Kita perhatikan, untuk yang atas, ya, dalam kurungnya itu, sudut fasa keseluruhan, itu mengandung X dan T. Yang kedua juga sama, mengandung X dan T, tandanya saja berlawanan. Di yang bawah, kita lihat gelombang ini agak beda. Sinusnya mengandung X saja, tidak ada T dalam kurung yang di belakang sinus, dan T-nya hanya ada di kurung yang belakang, tidak ada di kurung yang depan. Sebaliknya di kurung yang belakang tidak ada X. Dengan kata lain, ketika saya menjumlahkan gelombang yang seperti ini, Y1, dengan gelombang yang seperti ini, Y2, hasilnya istimewa. Ya. Hasilnya adalah suku-suku KX dan omega T-nya tidak lagi bersatu seperti di atas dalam kurung yang sama, melainkan dalam kurung yang berbeda. Kurung yang di belakang sinus mengandung X tapi tidak T, kurung yang di belakang kosinus mengandung T tapi tidak X, tidak ada X. Ya. Jadi seolah-olah kita berhasil memisahkan kebergantungan terhadap X ada di dalam kurung pertama saja, ada sinus dan sinus fungsinya, dan ketergantungan terhadap T ada di bagian yang kurung yang belakang saja, faktor yang kedua saja, dan kosinus di depannya. Oke, ya. Apakah ini gelombang yang sama? Ini adalah gelombang merambat, Y1, Y2 juga gelombang merambat, Y2 ini gelombang yang istimewa. Nanti kita akan lihat dan kita tentukan namanya. Ya. Kita pelajari kasusnya. Kalau saya punya, ya, kebetulan, ya,
Sekali lagi, kalau saya kebetulan memiliki yang dalam kurungnya dari yang merah ini adalah kelipatan dari 90 derajat, pi per 2 adalah 90 derajat. Kalau dia kelipatan genap dari 90 derajat, artinya adalah 0 kali 90 derajat sama dengan 0, 2 kali 90, yaitu 180, 3 tidak boleh, karena 3 itu bukan 2N. 3 itu 2N plus 1. 2N itu mewakili bilangan genap. 0, 180, 360, 540, 720, dan seterusnya, maka si merahnya itu jadi 0. Artinya apa? Maka Y totalnya itu senantiasa 0 kapanpun. Berapapun T-nya, karena yang merahnya 0, maka Y totalnya 0. Kita sudah lihat gambar ini, dan nanti kita akan lihat lagi yang disebut simpul. Itu sebabnya saya senang animasinya Pak Surendranath. Kalau saya harus menggambarkan simpul di papan tulis, itu setengah mati susahnya, dan tidak bisa bergerak. Saya tidak bisa tunjuk. Ya, dengan moving picture, seperti yang dibuat Pak Surendranath, maka saya bisa tunjuk, nih lihat titik ini akan tetap kan. Jadi nanti kita akan tunjuk simpulnya di mana, kita sudah lakukan sebenarnya hari Senin yang lalu. Dan hal yang berikutnya adalah, ketika saya punya dalam kurung si merahnya ini adalah kelipatan ganjil dari 90 derajat, yaitu 90, 270, dan seterusnya, maka sinus merahnya ini sama dengan 1 atau maksimum. Maka dia menjadi apa yang kita sebut perut. Ya. Yang ini bahasa Inggrisnya adalah node, N-O-D-E, simpul. Yang ini adalah anti-node, ya, lawannya simpul. Nah, tolong saya jangan ditanya dan tidak akan keluar dalam ujian, Pak, kenapa namanya perut? Kenapa bukan dada atau paha atau jidat, dahi begitu ya? Kenapa namanya perut? Saya akan jawab bahwa saya juga tidak tahu. Ya, saya juga tidak tahu. Jawaban yang paling dekat dengan itu adalah mungkin kalau orang yang perutnya buncit begitu ya, maaf misalnya ibu-ibu yang sedang hamil misalnya telentang, nah perutnya itu kan seperti puncak gelombang begitu ya. Baik, tapi sekali lagi saya tidak tahu jawab yang tepat kenapa disebut perut. Bahasa Inggrisnya lebih jelas, node simpul dan antinode lawannya simpul begitu ya. Dan yang satu terjadi ketika sinus merahnya itu maksimum, ingat maksimum dari sinus adalah 1, yang lain adalah ketika dia harga mutlaknya paling kecil, yaitu 0. Jadi bukan sinusnya paling kecil, karena kalau sinus paling kecil dia min 1. Ya. Jadi harga mutlaknya sinus itu paling kecil, yaitu 0. Ya. Nah, perlu kita ingat dalam setiap kasus, baik yang kasus atas maupun yang bawah, simpul ataupun perut, itu hanya tergantung pada posisinya. Artinya pada X sedemikian akan terjadi perut, X yang lain yang memenuhi merahnya ini akan terjadi simpul. Tetapi dalam kasus manapun, senantiasa ada variasi kosinus omega T. Artinya apa? Ketika T berjalan bertambah saja, 1,01, 1,02, dan seterusnya, maka secara periodik, cos ini akan kadang-kadang bernilai 0, ketika misalnya dia kosinus 90 derajat, kosinus 270, dan seterusnya. Kadang bernilai 1, kosinus 0, kosinus 180, dan seterusnya. Kadang bernilai di antara 0 dan 1. Ya. Karena T-nya ini bertambah secara kontinu, maka nilainya variasi dari 0, dari 1, 0, minus 1, 0, plus 1, dan seterusnya. Bervariasi termasuk angka-angka pecahannya. Tetapi yang terpenting adalah, khusus untuk kasus seperti yang kita punya ini, gelombang hasil jumlahan seperti ini, itu suku-sukunya terpisah. Kurung yang satu mengandung X saja tanpa T, kurung yang lain mengandung T saja tanpa X. Sementara yang atas, baik yang ke satu maupun yang kedua, X dan T ada dalam kurung bersama-sama. Yang satu ditemani K, yang satu ditemani omega. Bisa plus, bisa minus, begitu ya. Nah, gelombang yang seperti ini disebut gelombang berdiri, atau gelombang tegak, atau gelombang stasioner. Sama ketiganya itu. Ya, saya kira istilah yang dipakai Pak Miftah tadi gelombang berdiri, mungkin ya. Saya paling senang gelombang stasioner. Ya. Kenapa? Karena
ya memang dia stasioner. Nanti kita akan lihat di gambar. Ya, kita ulangi websitenya Pak Surendranath. Nah, selain itu ada kasus-kasus lain yang lazim, ya, yaitu kasus kalau tadi saya punya dua gelombang yang identik berlawanan arah, hanya arahnya saja yang berlawanan. Bagaimana kalau dua gelombangnya identik tapi searah? Sebenarnya ini sudah dibahas oleh Pak Miftah tadi ya di videonya. Lalu bagaimana kalau dia searah tapi ada beda fasanya? Ya, juga sudah dibahas. Nah, saya minta adik-adik tolong lakukan penurunannya. Ya. Jangan hanya nonton saja, praktekkan. Yang kedua adalah bagaimana kalau dua gelombangnya searah, ya, arah rembatnya sama, tapi frekuensinya hampir sama. Misalnya yang satu 340 Hz, yang satu 342, atau 43, atau 44. F1 hampir sama dengan F2, tentu saja omega 1 akan hampir sama dengan omega 2, ya, karena F dengan omega ada hubungan. Bagaimana kasusnya? Ya, menjadi kasus apakah itu? Lalu bagaimana kalau dia searah, yang ini butir 1 dan 2, 3, ini semuanya searah ya. Yang satu sudah benar arahnya, ada tertulis searah. Yang kedua tolong ditambahkan searah, ya. Arah rambatnya searah. Bagaimana kalau dia ekstrim? F1-nya 10.000 Hz, F2-nya hanya 1 Hz, atau F1-nya 10 MHz, 10 kali 10 pangkat 7 gitu ya, 10 pangkat 7 Hz, sementara F2-nya 20-30 Hz, gitu, atau 30-50 Hz. Ya. Apa yang terjadi? Nah, baik, itu adalah bahasan, ya, bahasan dari superposisi gelombang, ya, melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Miftah tadi. Nah, sekarang kita kembali lihat websitenya Pak Surendranath. Oke, saya share screen. Mana Surendranath ini? Sudah lihat adik-adik ya? Kemarin kita sudah lihat wave motion addition, addition. Ya. Kita pilih yang amplitudenya sama saja, ya. Kita pilih yang continuous supaya, dan kita pilih fasanya sama, ya. Jadi tadi Y1 sama Y2 kan beda fasa awalnya juga persis sama ya. Cuman plus omega T sama minus omega T saja bedanya. Nah, inilah penjumlahan dua gelombang, yang satu dari kiri ke kanan, yang satu dari kanan ke kiri. Ya. Yang tadi Y1 itu ke kiri, berarti seperti yang biru, dan Y2 itu ke kanan, seperti yang merah, dan yang terjadi adalah seperti ini. Yang kita lihat adalah kuningnya. Ya. Jadi ini adalah posisi simpul. Di sini ada lagi simpul, titik yang saya tunjukin. Dan ini adalah titik perut. Titik-titik yang simpangannya selalu maksimum. Ini juga perut. Di sebelah kanan. Di sini juga perut. Jadi dalam hal ini, gambar yang kita punya kuning, lupakan yang merah, dan lupakan yang biru. Yang kuning itu punya 3 simpul, 3 perut, ya, atau 3 antinode, dan 2 node. Totalnya ada 5. Ekstrimnya ada 5, 2 berupa titik yang simpangannya senantiasa 0, node atau perut, simpul, dan 3 sisanya di tengah, di ujung kiri dan di ujung kanan adalah titik-titik yang simpangannya selalu maksimum terhadap tetangganya, lebih besar dari, tidak pernah lebih kecil dari tetangganya. Itu namanya antinode atau perut. Jadi ungkapan matematik yang saya tulis tadi, ada merah, sinusnya merah, kosinusnya biru, itu digambarkan dengan titik-titik kuning ini. Ya,
Kalau saya stop dia, lalu saya geser sedemikian sehingga kuningnya seperti ini rata, ini adalah keadaan di mana kosinus omega t-nya sama dengan 0. Artinya omega t-nya adalah sedemikian rupa sehingga cos-nya itu 0. Omega t-nya sama dengan 90, 270, dan seterusnya. Maka kosinusnya 0, maka baik yang tadi namanya simpul, baik yang tadi namanya perut, semuanya simpangannya 0. Perhatikan titik-titik elemen tali yang kuning, itu pada posisi ini, tepat pada posisi ini, seluruhnya simpangannya 0. Jadi meskipun yang namanya itu perut atau antinot, kadang-kadang dia 0 juga. Kenapa? Karena simpul dan perut itu urusan X, X-nya sedemikian rupa sehingga sinusnya sedemikian rupa, ya, 0. Sedangkan kosinusnya itu menentukan waktu, kapan. Ya. Pada waktu tertentu, ketika omega t-nya sedemikian sehingga kosinusnya 0, maka berapapun sinusnya, merahnya dikali 0 akan jadi 0. Contohnya adalah ini. Jadi yang kita lihat tayangan yang kuning ini mewakili Y total. Yang biru itu mewakili Y2, yang merah itu mewakili Y1. Saya kira terbalik, sorry. Yang merah ke kanan itu Y2, yang biru itu ke kiri. Adik-adik lihat, yang biru ini kenapa dapatnya ke kiri? Lihat saja. Ikuti puncak dari yang biru, makin lama dia ke kiri kan. Ikuti puncak dari yang kanan, makin lama dia akan ke kanan. Kita katakan, si merah ini bergerak ke kanan, karena lihat puncaknya bergeser ke kanan, atau lembahnya, sama saja ya, ke kanan. Yang biru itu bergerak ke kiri. Tetapi yang kuning, itu kita perhatikan, puncaknya, perutnya, tetap di situ-situ saja. Pinggir kiri, pinggir kanan, tengah. Simpulnya, tetap di titik ini yang saya tunjuk, dan di titik itu. Sedemikian rupa, sehingga yang kuning ini, kita bisa sebut sebagai gelombang stasioner. Nama lain, bahasa Inggrisnya stationary wave. Jadi, yang biru adalah gelombang merambat, propagating wave. Yang merah juga gelombang merambat. Y1 dan Y2 adalah masing-masing gelombang merambat ke kiri dan ke kanan. Paduannya, Y total, yang kuning dalam gambar kita, adalah gelombang stasioner. Ya, nama lain dari gelombang stasioner adalah gelombang tegak dan gelombang berdiri. Ya, tapi jangan salah. Saya kira yang paling tepat adalah gelombang stasioner. Kalau nanti ada gelombang tegak, ada gelombang tidur. Ya. Ada gelombang berdiri, ada gelombang duduk. Ya. Oke, kira-kira bahasa Inggrisnya juga ada sih, disebut standing wave. Kenapa standing? Standing di sana, adik-adik tahu ya, standing itu artinya berdiri. Berdiri itu dikontraskan dengan walking. Kenapa dia standing? Dia tidak walking, tidak berjalan. Dia tidak propagating kalau gelombang. Kalau adik-adik ada di pinggir jalan, adik-adik dua kemungkinan. Adik-adik bisa nangkring, ya, standing di pinggir jalan. Adik-adik bisa walking atau running di pinggir jalan. Ya. Nah, jadi kenapa disebut gelombang tegak atau gelombang berdiri? Karena dia tidak sedang walking, tidak sedang running, ya, tidak sedang lari. Sementara yang saya itu merambat, yang merah dan yang biru itu merambat ke kanan ataupun ke kiri, yang kuning itu diam. Tapi sekali lagi, gelombang tegak, gelombang berdiri, saya cenderung menyebutnya gelombang stasioner. Kenapa? Karena itu paling tepat, lagi pula paling dekat sama bahasa Inggris. Karena bahasa Inggrisnya adalah stationary wave. Ya, kalau adik-adik buka buku teks bahasa Inggris, Halliday, Resnick, Serway, dan sebagainya, Giancoli, Benson, Pipler, semuanya pakai istilahnya stationary wave. Ya, hampir semua. Ada sedikit yang memakai standing wave, ya, tapi tidak ada yang sleeping wave, dan tidak ada yang sitting, duduk. Sitting wave nggak ada. Karena itu paling gampang, paling aman saya kira pakai saja stationary wave. Ya, stationary wave. Oke, baik. Saya stop dulu di sini. Dan saya buka. Nah, saya stop sampai di sini terlebih dulu. Adik-adik, apakah ada pertanyaan dari baik video maupun PowerPoint maupun animasi dari Pak Surendranath yang kita lihat tadi?
Silakan diajukan. Saya harus minum dulu, suara saya mulai tenggorokan saya kering. Ya, adik-adik ada? Oke, nah kalau tidak ada, saya akan coba membahas sekarang tentang arah rambat gelombang. Ya, tolong diperhatikan ketika saya share screen tadi, mana PowerPoint saya? Ini mungkin ya. Ya, baik. Ketika saya share screen tadi, ada bahasan arah rambat gelombang. Ya, arah rambat gelombang ini kita akan lihat sekarang bagaimana cara kita menentukan arah rambat gelombang. Ingat, sebelum itu gelombang yang kita punya bentuknya adalah seperti ini. Bentuk umumnya seperti ini. Sinus, ya, Kx plus atau minus omega t. Supaya gampang, alfa 0 ini kita buat 0 saja ya. Jadi sinus Kx omega t plus 0. Ya, plus 0-nya boleh dihapus. Supaya gampang saja. Adik-adik boleh alfa 0-nya berapapun juga. Saya pilih 0 saja supaya gampang. Baik. Nah, kita tahu. Yang namanya A itu konstan. Yang namanya sinus, lupakan alfa 0-nya atau V 0-nya, itu hanya tergantung dari dalam kurungnya, yaitu K itu konstanta, bilangan gelombang, omega juga konstanta, dia parameter ya. Bisa berubah, tapi sekali berubah ya tetap segitu, tidak setiap kali berubah. Ya. Saya punya Garputala 340 Hz, maka omeganya adalah 2pi kali 340. Saya punya gelombang, panjang gelombangnya adalah 5 cm, maka K-nya adalah 2pi per 0,05 dalam skala meter tentu saja. Nah, jadi K ini adalah parameter gelombang, K dan omega adalah parameter, alfa 0 kita anggap 0 saja. A juga parameter. Nah, berapa besar amplitudo awalnya. Yang variabel cuma X dan T. Nah, kalau saya hilangkan alfa 0-nya supaya sederhana, kita lihat. Yang namanya T itu selalu bertambah. Kita tidak bisa waktu mundur, bukan? Kemarin itu pasti lebih dulu dari sekarang itu lebih dulu dari nanti. Kalau adik-adik sudah pada tomorrow, adik-adik tidak bisa mundur. Tapi kalau adik-adik ada pada hari ini, adik-adik masih bisa nunggu tomorrow. Ya. Satu film James Bond judulnya If Tomorrow Comes. Betul ya? If Tomorrow Comes. Ya. Kalau besok masih datang, begitu ya. Kalau besok masih ada hari esok. Begitu. Nah, tetapi tidak ada hari kemarin, saya mau ke hari kemarin lah. Itu hanya kenang-kenangan. Time itu selalu maju. Nah, dengan kata lain, kalau saya tutup kurungnya di sini, maka suku kedua ini selalu bertambah. Selalu bertambah. Ketika dia plus, maka bisa ikutkan plusnya selalu bertambah. Kalau dia minus, dia selalu berkurang. Bagaimana dengan nasib simpangannya? A-nya tetap. Kalau X-nya tetap, T-nya selalu bertambah, pasti dia berubah sesuai dengan T-nya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, saya ingin supaya simpangannya tetap. Sebagai contoh, saya ingin memperhatikan puncak. Puncak dari gelombang. Puncak dari gelombang itu terjadi ketika sinus dalam kurungnya itu sama dengan 1 dan tetap 1. Ya, supaya dia jadi puncak terus. Tetapi, amplitudo ya, puncak gelombang itu sama dengan amplitudo, kan? Simpangan maksimum. Nah, tetapi sesaat kemudian T-nya bertambah. Kalau X-nya tetap, T-nya bertambah, pasti dia tidak lagi 1, bukan? T-nya bertambah, omega T-nya bertambah, Kx-nya tetap. Pasti dia jadi bertambah. Dan sinusnya bertambah, A-nya tetap, maka Y-nya pasti berkurang. Ya. Pasti berubah maksud saya. Ya. Kalau tadinya dia maksimum, pasti dia berkurang. Kenapa? Karena yang namanya sinus kan tidak bisa lebih besar dari 1. Mau sudutnya bertambah terus, dia tidak pernah lebih dari 1, selalu dia nilainya antara minus 1 sampai 1. Ya. Jadi kalau satu saat saya evaluasi puncak, ya,
X-nya sedemikian, T-nya sedemikian, sehingga sinusnya 1. Waktu bertambah, pasti dia kurang dari 1. Bertambah lagi, dia makin kurang dari 1. Karena dari puncak dia turun ke bawahnya. Nah, kalau saya ingin mempertahankan diri, supaya Y1 ini tetap berada di puncak, dengan kata lain, kalau saya fokus pada titik puncak dari Y1, maka saya harus mempertahankan sinusnya itu 1. Karena T-nya itu bertambah, maka X-nya harus berkurang, bukan? Karena dua-duanya plus. Kalau T-nya bertambah, X-nya bertambah, pasti dia bertambah. Kalau T-nya bertambah, X-nya konstan, diam, tinggal di tempat, dia masih tetap bertambah. Satu-satunya kemungkinan supaya T-nya bertambah, tapi keseluruhannya tetap, sinusnya tetap 1, supaya maksimum terus, adalah X-nya berkurang. Jadi kalau saya mau memperhatikan puncak dari satu gelombang, kemana bergeraknya, maka saya harus membuat T-nya bertambah, X-nya bagaimana. Nah, sekarang saya balik kembali ke websitenya Surendranath. Tapi saya mau membahas bukan yang ini. Saya mau membahasnya yang geraknya. Transfer space. Ya. Nah, saya bisa pilih progressive wave-nya. Progressive wave saja ya. Nah, kita lihat. Start. Saya stop dulu. Ini belum ada gangguan. Ini ada awal gangguan. Ini adalah puncak. Nah, tolong perhatikan titik puncak ini. Ya. Jelas adik-adik lihat bahwa dia bergerak ke kanan, bukan? Dan seterusnya, inilah puncak kedua, ujung kanan. Inilah puncak ketiga, sampai di ujung kanan. Inilah puncak keempat, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ketika kita mengikuti titik puncak ini, ya, waktu terus bertambah, kembali ke gambar tadi, dalam kurungnya cenderung bertambah karena T-nya bertambah. Satu-satunya cara supaya dia konstan nilainya 1, karena saya ingin supaya sinusnya itu 1, maka X-nya harus berkurang. Nah, kalau X-nya berkurang, berarti dia bergerak ke kiri. Nah, karena ini dia bergerak ke kanan, maka X-nya dengan berjalanan waktu, X-nya harus negatif. Jadi omega T-nya positif, supaya dalam kurungnya itu tetap, maka X di depan angka di depan KX-nya itu harus minus. Ya. Supaya ketika X-nya bertambah, tapi karena ada minus, jadi suku KX-nya berkurang. Ya. Ketika T-nya bertambah, ya, suku KX-nya berkurang, sedemikian rupa sehingga dalam kurungnya itu masih mungkin konstan. Ya. Itu cara melihatnya. Ya. Tapi sekali lagi, kalau adik-adik mau melihat, saya mau ngapalin aja, ya pilih yang tadi. Kalau KX dan omega T setanda, dia bergerak ke kiri. Kalau KX dan omega T berlawanan tanda, dia bergerak ke kanan. Itu cara menghafal. Tapi kalau adik-adik mau pakai cara mengerti ini, bolehlah. Nah, baik, di sini ada beberapa, ini progressive wave, pulse crest itu puncaknya, bukit. Ya. Jadi ini satu pulsa, bukit bergerak ke kanan. Ada pulse through itu lembah. Ya. Jadi satu gelombang sinusoidal itu terdiri dari satu buah crest ditambah satu buah through. Ya. Gaussian saya kira kita tidak perlu ya. Sepintas lalu sama, tapi hanya satu arah saja. Bisa juga triangular, tentu saja ini bukan harmonik. Ya. Biasanya kita membatasi diri di gelombang yang harmonik saja. Ya. Nah, kalau adik-adik punya Garbutala, ya, maka inilah bentuk simpangan Garbutala. Ya. Biasanya simpangannya ada 2 ya. Garbutala. Kalau adik-adik punya satu batang saja simpangannya seperti ini. Garbutala itu sengaja dibuat simpangannya 2 ya. Jadi
kiri kanan begitu, supaya hasil gelombang yang dihasilkan oleh penggetar ini lebih kuat, ya. Dan mereka bergetarnya selalu berlawanan arah, gitu ya, berlawanan fasa. Baik, kembali ke yang tadi, yang addition. Saya kira sebentar, masih ada, bukan addition. Oke, nah secara umum rumus PQ kita hanya menghasilkan, hanya bisa mengurusi Y1 dan Y2 yang amplitudenya sama, bukan? Nah, kalau amplitudenya tidak sama bagaimana? Tentu saja kita tidak bisa pakai rumus PQ. Tapi Pak Surendranath sudah membuatkan bagi kita pilihan. Kalau amplitudenya nggak sama bagaimana? Ya, oke, kita lihat ya. Jadi matematiknya tentu lebih rumit karena kita tidak bisa pakai rumus PQ. Tapi karena sudah tolong dibuatkan, nah dengan pakai komputer tentu bisa ngitungnya mudah. Kita lihat apa yang terjadi. Oh, sorry. Ini yang pulse ya. Saya pindah ke yang continue ya, supaya lebih seru. Yang biru adalah Y1 merambat ke kiri, yang merah adalah Y2 merambat ke kanan, tetapi A mereka, A biru dengan A merah tidak sama, dan hasilnya yang kuning. Saya tanya sekarang, menurut adik-adik, yang kuning itu gelombang stasioner atau bukan? Hello? Bukan, Pak. Bukan. Adik-adik lihat, titik simpulnya tidak ada. Ya. Titik yang simpangannya senantiasa 0 itu tidak ada. Yang simpangannya senantiasa maksimum juga tidak ada. Perhatikan titik ini. Ya, titik ini, dia lebih kecil simpangannya dari titik ini. Ya. Kapanpun. Dan tapi kalau dia perut, dia ya, pasti lebih besar dari tetangganya kapanpun. Ini enggak, kadang dia paling besar, kadang yang lain yang paling besar. Ya. Apakah bentuknya masih sinusoidal? Kelihatannya ya masih sinusoidal, tapi kita tidak bisa pastikan tentu ya. Yang pasti dia bukan lagi gelombang stasioner. Oke? Jadi itu sebabnya kita membatasi diri di yang amplitudenya sama, supaya saya punya gelombang stasioner, atau gelombang tegak, atau gelombang berdiri. Oke? Nah, mungkin satu lagi yang kita bisa coba adalah fasanya. Ya, kalau fasanya itu alfa nolnya, yang satu 0, yang satu 180, atau yang satu 0, yang satu 75, atau yang satu 71, satu 83, pokoknya tidak sama begitu ya. Maka gambarnya adalah ini. Dalam hal ini, beda fasanya adalah 180 derajat, maka kita lihat simpul, simpul, simpul. Dua diantaranya perut. Jadi perbedaan fasa masih memungkinkan terjadinya gelombang berdiri. Hanya saja geser. Tadinya simpulnya di mana, perutnya di mana, sekarang jadi geser. Perutnya di mana, simpulnya di mana. Ya. Oke, di sini kalau in itu artinya beda fasanya 0, Y1 dengan Y2. Kalau out itu, out yang paling ekstrim itu 180 derajat. Ya. Tentu saja ada out yang lain, tapi susah menggambarnya. Yang paling ekstrim adalah. Baik, jadi itu tentang gelombang. Apakah ya ini ada animasi yang lain? Saya lihat ya. Oke, kita lihat mirip seperti itu ya. Ini yang biru merambat ke kiri, yang putih merambat ke kanan, kuning adalah hasilnya. Ya. Ini perhatikan, simpul, simpul, simpul. Kalau saya buat fasanya berlawanan, perut, simpul, perut, titik ini, simpul, ujungnya perut. Ya. Jadi perubahan fasa sebesar 180 itu akan seolah-olah mempertukarkan perut dengan simpul. Ya. Tetapi kalau beda fasanya 57,5 boleh nggak? Boleh. Ya. Tetap ada simpul dan perut, cuma letaknya bergeser sedikit ke kiri atau sedikit ke kanan. Begitu ya. Baik. Ada lagi yang lain? Saya kira tidak ya. Wavelength-nya.
Ini bisa dibuat lebih sempit, lebih lebar wavelength-nya. Ini dia berhenti setiap lambda-nya pi per 4 ya. Jadi dia berhenti pada saat-saat tertentu. Oke, saya kira yang continuous lebih menarik untuk dilihat. Oke, baik. Adik-adik. Jadi saya harap adik-adik menggunakan semua fasilitas yang ada. Ya. Baik itu Surenranat, karena animasi saya ambil dari situ. PowerPoint yang saya kirim nanti juga adik-adik bisa melihat untuk mengulang buat catatan. Yang dari video Pak Miftah juga bisa digunakan. Oke, saya kira waktunya masih mencukupi untuk kita melihat satu saja lagi videonya ya. Mungkin yang ini akan kita ulang hari Jumat nanti. Ya. Gak apa-apa, kita nonton 2 kali. Oke, saya share screen. Ini adalah Pak Rizky. Ya. Dia membuat video sangat baik. Kita dikasih musik. Ya. Oke, kita sama-sama dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kuliah Fisika Dasar 1 tahap pertama bersama. Dalam video ini kita akan membahas tentang gelombang berdiri. Tinjau sebuah tali sangat tipis dengan ujung terikat. Tali ini kemudian diberikan gelombang secara terus-menerus. Gelombang akan mengalami pemantulan ketika mencapai kedua ujung terikat. Gelombang yang menuju ujung terikat akan bersuperposisi dengan gelombang yang dipantulkan di ujung terikat. Mari kita pelajari hasil superposisi tersebut. Tinjau dua gelombang sinusoidal dengan frekuensi, panjang gelombang, dan amplitudo yang sama. Itu adalah parameter gelombang. F sama, lambdanya sama, berarti K-nya juga sama, ya. Dan A-nya sama. Berarti omega, K, dan A sama. Gelombangnya identik kecuali arahnya saja berlawanan. Ya. Dua gelombang ini memiliki arah lambat yang berbeda. Anggap saling mendekat antara satu dengan yang lain. Hasil superposisi kedua gelombang tersebut dapat kita tentukan dengan melakukan penjumlahan dua fungsi sinusoidal. Pak Rizky memakai cosinus, ya. Saya kira hal yang baik untuk mengganti. Dia pakai istilah nodes dan antinodes. Suku yang diberi tanda berwarna biru adalah amplitudo gelombang hasil interferensi pada setiap posisi X. Posisi-posisi ketika amplitudo bernilai 0 disebut sebagai node, sementara posisi-posisi ketika amplitudo bernilai maksimum disebut sebagai antinode. Antinode adalah posisi-posisi ketika cos Kx sama dengan plus atau minus 1. Jika kita terapkan syarat ini, maka Kx akan sama dengan kelipatan bilangan bulat dari pi. Ingat, K adalah bilangan gelombang yang diberikan oleh 2pi per lambda, sehingga kita peroleh posisi antinode diberikan oleh X sama dengan n lambda per 2 dengan n adalah bilangan bulat. Sementara jarak antara dua antinode adalah setengah lambda. Sementara itu, node adalah posisi-posisi ketika cos Kx sama dengan 0. Maka Kx akan sama dengan kelipatan bilangan ganjil dari setengah pi. Jika kita ingin menamakan setiap node dengan sebutan node ke-1, node kedua, node ketiga, dan seterusnya, maka kita tuliskan posisi node diberikan oleh n plus setengah dari lambda per 2 dengan n adalah bilangan bulat. Sementara jarak antar dua node adalah setengah lambda. Jika panjang tali adalah L, maka gelombang berdiri yang dapat terjadi bergantung pada frekuensi gelombang-gelombang yang saling bersuperposisi.
Misalkan gelombang-gelombang yang bersuperposisi memiliki satu nilai frekuensi yang sama. Beberapa kemungkinan gelombang berdiri diberikan pada gambar-gambar berikut. Gambar pertama menunjukkan gelombang berdiri yang terdiri dari setengah panjang gelombang. Pola ini disebut sebagai harmonik pertama. Gambar kedua menunjukkan gelombang berdiri yang terdiri dari satu panjang gelombang. Pola ini disebut sebagai harmonik kedua, dan seterusnya. Jika kita teruskan hingga harmonik ke N, maka kita dapatkan pola berikut ini. F sama dengan NV per 2L, dengan N adalah bilangan asli dan V adalah cepat rambat gelombang pada tali. Nilai-nilai frekuensi ini disebut sebagai frekuensi resonansi. Untuk N lebih dari sama dengan 2, setiap harmonik adalah kelipatan bilangan bulat dari frekuensi harmonik pertama. Sebagai penutup, ketika kita memainkan instrumen musik seperti gitar, nada yang kita dengar adalah kombinasi dari harmonik-harmonik ini. Oke. Baik. Nah, hari Jumat kita akan lihat kembali tayangan yang Pak Rizky ini. Jadi, maksudnya di situ kita sudah membahas resonansi sebenarnya. Saya kira adik-adik mungkin pernah melakukan percobaan di SMA, di ITB ada salah satu percobaan ini, tapi karena adik-adik melakukan secara online mungkin ya. Nah, jadi mungkin itu termasuk yang tidak disajikan. Adik-adik mungkin pernah mendengar ada dawai teregang ya, dengan ujung bebas atau ujung terikat, atau pipa organa terbuka atau tertutup. Ya. Contohnya sederhana sekali, saya punya pensil, spidol ya, saya ambil tutupnya. Ya. Kalau saya tiup, sudut tertentu tentu ya. Jadi dengar bunyi ya. Nah, ini adalah prinsip seruling atau peluit. Ya. Kenapa? Ketika saya berikan gangguan pada sudut yang tepat, ya, maka gangguan itu gelombang yang hembusan angin membentuk gelombang, dan yang datang dengan yang dipantulkan di sudut balik ke depan itu akan bersuperposisi. Ya. Kalau panjangnya tertentu, maka nadanya tertentu. Kalau saya bisa panjangkan nadanya, dasarnya ini, nadanya akan berubah. Ya. Tentu adik-adik tahu ada alat musik yang pipanya ditarik ini. Kalau di Jakarta ada namanya tanjidor, ya, yang dimainkan seperti itu. Alat musik semacam kalau saksofon dipijatnya. Ada, saya lupa namanya, trombon. Trombon itu juga jadi pada dasarnya panjang dari kolom udara itu mempengaruhi. Adik-adik tahu juga gitar. Ya. Kenapa gitar itu bisa kita ubah nadanya? Ya, selain disetel, itu kalau dia disetel, tegangan tali mengakibatkan nada berubah. Tapi kalau dia dipencet, pencet di sini, pencet di sini, pencet di sini, itu sebenarnya panjang talinya yang berubah. Ketika dipencet di tengah, maka yang sisanya tidak ikut bergetar, hanya yang sini yang bergetar, maka L-nya berbeda-beda, dan itu akan menghasilkan nada yang berbeda. Nah, jadi yang dibahas oleh Pak Rizky tadi, bukan Rizky itu Habib ya, kalau Rizky bukan Habib, Pak Muhammad Rizky tadi adalah bagaimana satu senar tertentu, kalau L-nya saya ubah, maka nadanya berubah. Ya. Semua permainan yang menggunakan senar, yang senarnya bisa dipencet di mana-mana, begitu, berubah senar, berubah panjang senar, nadanya berubah. Biola, gitar, ukulele, itu semua diatur-atur. Ya.
Bedanya kalau gitar dan ukulele itu ada garis-garisnya, jadi kita tinggal pijat di belakang garis. Kalau biola itu polos, ya. Jadi kita bisa geser tanpa batas, karena itu main biola lebih susah daripada main gitar. Ya. Kalau nyeleweng sedikit saja, dia masih bunyi, tapi nadanya tidak pas. Jadi itu sebabnya orang-orang yang berlatih biola biasanya oleh guru lesnya tidak diizinkan main gitar, karena merusak kebiasaannya. Gitar itu sudah ada garis-garisnya, kita tinggal pencet panjangnya kalau nggak segini, 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 karena sudah ada garis-garisnya. Yang namanya biola itu tidak ada garis. Ya. Jadi adik-adik harus pencetnya pas. Geser sedikit masih bunyi, tapi sumbang nadanya. Tidak cocok dengan yang lain. Tidak harmoni gitu ya. Baik, jadi dengan mengubah panjang senar, panjang efektif daripada senar, saya dapatkan nada yang berbeda. Intinya itu. Nah, nada yang keluar itu namanya nada resonansi. Karena ada gelombang yang merambat ke ujung sana, ke ujung sini, dan bersebuah. Jadi si senar itu akan bergetar atau berosilasi dengan menampilkan gelombang berdiri moda tertentu. Yang paling sederhana tentu saja yang simple root, yang disebut tadi first harmonic atau harmonik pertama. Tetapi ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, harmonik kedua, ketiga, keempat. Nah, itulah yang akan kita bahas. Prinsip yang sama berlaku juga untuk pipa organa. Ya. Jadi tabung resonansi, saya kira percobaannya seperti ini ya. Ada satu tabung, diisi air, di atasnya dipasang garpu tala. Airnya bisa dinaik turunkan, ada reservoirnya, jerigen biasanya yang bisa naik turun. Nah, pada kolom udara tertentu, kolom airnya tinggi pendeknya, tinggi rendahnya tertentu, kolom udaranya panjang pendek tertentu, terdengar bunyi keras, lalu pelan, lalu keras lagi. Nah, itu juga prinsipnya adalah resonansi. Ya. Jadi gelombang yang dibuat atau dibangun oleh garpu tala, merambat ke udara, gelombang yang datang dengan pantulannya bersuperposisi, membentuk gelombang berdiri, dan kalau perutnya pas terjadi di mulut pipa organa itu, maka terjadi keras. Kalau simpul yang ada di sana, maka suaranya pelan, begitu ya, tidak terdengar apa-apa. Simpul itu karena simpangannya 0, maka kita tidak mendengar. Perut karena simpangannya maksimum, kita mendengar. Ya, itulah prinsip seruling sama dengan pipa organa ya, saksofon dan sebagainya. Ya. Baik, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa selesai di sini. Tapi silakan kalau adik-adik ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Tidak ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya kira kita akhiri sampai di sini. CX-nya saya kira tadi saya lupa belum buka, nanti saya buka sampai jam 7 gitu ya. Silahkan adik-adik mengisi. Baik, terima kasih untuk kehadiran adik-adik sekalian. Kita ketemu lagi hari Jumat lusa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati.